Relawan Gibran mengaku mendapatkan tindakan teror atau intimidasi. Tindakan teror itu terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Relawan Gibran Bolonemase, Kuat Hermawan Santoso pada Senin 20 November. Hermawan mengatakan bahwa 2 koordinator lapangan relawan Gibran diintimidasi. Bentuk intimidasi yang dialami relawan adalah difoto, diputari hingga rumah digedor. Selain itu, salah satu relawan perempuan mendapatkan kata-kata kasar oleh seseorang. Hermawan mengatakan bahwa dirinya telah memerintahkan anggotanya untuk mencari tahu sosok peneror tersebut. Menurut Hermawan, ia juga telah meminta anggotanya untuk menginvestigasi aksi teror itu. Meskipun demikian, tidak ada kerusakan yang terjadi di rumah yang disatroni orang tidak dikenal tersebut. Meski mendapatkan intimidasi, Hermawan menginstruksikan segenap relawan untuk tetap berpolitik dengan santun. Pihaknya juga belum berencana melaporkan tindakan-tindakan seperti itu. Ia hanya meminta para relawan untuk waspada terhadap gangguan yang dimungkinkan terjadi. Gibran Rakabuming diserang isu ijazah palsu oleh sejumlah pihak. Gibran kemudian menunjukkan ijazah asli miliknya untuk membantah tudingan tersebut. Dokumen ijazah itu ditunjukkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo Senin 20 November. Gibran menunjukkan ijazah yang ia dapat setelah lulus dari Management Development Institute of Singapore yang bekerja sama dengan University of Bradford. Meski dituding lulusan palsu, Gibran mengatakan bahwa ia tidak menganggap pihak-pihak yang memberikan tuduhan itu sebagai bentuk kampanye hitam. Gibran mengaku tidak dirugikan dengan munculnya isu soal riwayat pendidikannya itu. Untuk memastikan ijazahnya asli, Gibran menunjukkan bukti fisik kepada awak media. Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju itu mempersilahkan awak media untuk melihat langsung ijazah miliknya. Gibran mengatakan alasan dirinya menunjukkan ijazah aslinya agar tidak berlarut-larut dipermasalahkan. Di sisi lain, Gibran mengatakan bahwa tuduhan ijazah palsu itu tidak merugikan dirinya. Gibran mengatakan tuduhan tersebut justru dianggap sebagai lucu-lucuan saja. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Mu'min Ngeruki Sukoharjo Abu Bakar Ba'asyir mendatangi kantor Gibran Rakabuming Raka di Balai Kota Solo. Ba'asyir datang bersama dengan pengurus Ponpes pada Senin 20 November. Kedatangan Ba'asyir itu untuk menyampaikan surat yang ditujukan kepada 3 Capres 2024. Satu di antara 3 surat yang Ba'asyir tulis ditujukan kepada Prabowo Subianto. Surat tersebut dititipkan Ba'asyir melalui Gibran Rakabuming yang disampaikan ke bagian umum Sedda Kota Solo. Ba'asyir mengungkap bahwa dirinya ingin bertemu dengan putra sulung Presiden Jokowi tersebut. Ia mengaku pertemuan dengan Gibran akan segera dijadwalkan. Sementara itu, surat untuk 3 capres itu berisi tentang nasihat. Dalam surat tersebut, Ba'asyir mengatakan bahwa surat itu dibuat karena sebagai ulama, ia menilai wajib untuk menyampaikan nasihat ke calon pemimpin negara. Nasihat yang disampaikan itu tak lepas dari harapan untuk pemimpin beragama Islam. Ba'asyir meminta agar 3 capres yang berkontestasi di Pilpres 2024 untuk menerapkan syariat Islam jika terpilih. Ba'asyir menuliskan bahwa seorang pemimpin wajib mengatur negara dalam hukum Islam dan pengawas pemilu akan memanggil panitia acara deklarasi Prabowo Gibran. Acara tersebut dilakukan oleh Desa Persatu di Gelora Bung Karno pada Minggu 19 November. Rencana pemanggilan itu dikonfirmasi oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja pada Senin 20 November. Pemanggilan itu bertujuan untuk menilai terdapat pelanggaran atau tidak dalam acara tersebut. Hal itu karena dalam acara tersebut dihadiri ribuan perangkat desa. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan, mereka dilarang menjadi tim kampanye paslon Capres-Cawapres. Bagja mengingatkan perangkat desa termasuk kepala desa dilarang terlibat dalam kampanye. Hal ini mengacu pada pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pelanggaran atas hal ini berakibat pidana maksimum 1 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Kepala desa bisa dikenakan pidana yang sama bila melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu. Deklarasi dukungan yang dilakukan oleh Desa Persatu menuai banjir kritikan. Acara tersebut diketahui dihadiri ribuan perangkat desa dan kepala daerah.
Deklarasi itu menuai kritik karena diduga melanggar aturan pemilu. Kritikan terhadap acara tersebut termasuk dari kubu Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin. Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud meminta agar Bawaslu mengusut acara tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud, Roni Talapesi pada Senin 20 November 2023. Roni mengingatkan bahwa ASN seperti perangkat desa tidak boleh secara terbuka mendukung salah satu capres-cawapres. Menurut Roni, aturan itu sudah tertuang dalam pasal 280 Undang-Undang Pemilu 2017 dan Undang-Undang ASN. Roni mengatakan deretan peristiwa menjelang Pilpres ini dikhawatirkan akibat adanya intervensi dari pemerintah Jokowi. Hal tersebut lantaran anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres Prabowo Subianto. Sementara itu, kubu Anies juga mengkritik acara tersebut. Kritikan itu disampaikan oleh Ketua DPP PKS Mardani Alisera pada Senin 20 November. Menurut Mardani, KPU dan Bawaslu sudah bekerja maksimal untuk mengawasi pemilu dan pilpres. Namun terkait dukungan perangkat desa dilihat sebagai langkah cerdik dari tim sukses Prabowo Gibran. Mardani menegaskan agar para paslon tetap mengedepankan etika dalam masa kampanye. Capres dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto blak-blakan mengakui dirinya mendapat dukungan dari dua presiden. Prabowo mengaku bahwa dirinya didukung oleh Presiden Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Hal tersebut disampaikan oleh Prabowo di Hotel Aston Madiun, Jawa Timur pada Senin 20 November. Awalnya Prabowo mengaku merasa terhormat karena mendapat dukungan dari SBY. Prabowo merasa terhormat karena SBY bersedia turun gunung untuk mendukungnya di Pilpres 2024. Pada momen itu, Prabowo mengungkap bahwa ia turut didukung Presiden Jokowi. Prabowo mengatakan dengan keberadaan SBY dan Jokowi, maka terdapat pengalaman 20 tahun kepemimpinan sebagai presiden di sisinya. Menurut Prabowo, dukungan dua presiden terhadap dirinya itu membuatnya makin termotivasi untuk berbuat yang terbaik. Adapun sebelumnya Jokowi pernah mengatakan bahwa ia mendukung semua calon yang berkompetisi. Kemudian saat Gibran Rakabuming maju, Jokowi memberikan restu putranya untuk menjadi pendamping Prabowo. Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju Gibran Rakabuming gerak cepat seusai mengetahui relawannya diintimidasi. Seusai mengetahui relawannya diintimidasi, Gibran sampai memasang CCTV di tiap rumah ketua relawan. CCTV itu dipasang untuk mengantisipasi aksi teror yang terjadi. Dilansir dari Tribun Solo pada Selasa 21 November, Gibran menyebut bahwa intimidasi itu sudah sering terjadi. Ia pun enggan menceritakan apa saja bentuk intimidasi yang dilakukan. Gibran hanya menanggapi secara santai soal intimidasi yang dialami relawannya. Menurut Gibran, intimidasi menjelang Pilpres 2024 merupakan hal yang biasa. Meski begitu, jika memang pihak lain mengaku mendapat intimidasi, ia mempersilahkan untuk melapor. Sementara itu, sebelumnya kubu Ganjar Mahfud juga melaporkan bahwa pihaknya diintimidasi. Adanya intimidasi terhadap kubu Ganjar Mahfud itu disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto mengatakan bahwa intimidasi terus dirasakan oleh Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud. Atas intimidasi itu, Hasto mengklaim mulai membangun komunikasi dengan kubu Anies Baswedan. Menurut Hasto, kubu Anies juga bernasib sama, yakni mendapatkan intimidasi kekuasaan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU merespon isu yang membawa nama Gibran Rakabuming soal ijazah palsu. KPU memastikan bahwa ijazah Gibran Rakabuming memenuhi syarat. Hal itu disampaikan oleh anggota KPU RI Idam Holik pada Senin 20 November. Idam mengatakan bahwa dokumen pendaftaran Capres-Cawapres sudah melalui verifikasi administrasi. Berdasarkan verifikasi tersebut, Gibran dinyatakan lolos dan memenuhi syarat. Namun Idam mengaku tidak bisa sepihak membuka data tersebut sebagai bukti. Hal itu karena ijazah merupakan data pribadi para kandidat yang telah diserahkan ke KPU. Idam mengatakan bahwa dalam undang-undang ijazah merupakan bentuk informasi yang dikecualikan, sedangkan informasi yang dikecualikan itu bisa menjadi informasi publik jika yang bersangkutan mengizinkan untuk mempublikasikan.
Sementara itu, isu soal ijazah palsu Gibran berawal dari cuitan media Twitter atau X. Isu tersebut awalnya disampaikan oleh pengguna Twitter @Dr.Tifa. Tifa mempertanyakan keaslian ijazah Gibran saat menempuh pendidikan di Singapura. Di sisi lain, Gibran sendiri sudah menunjukkan ijazah aslinya di media. 3 bulan menjelang Pilpres 2024, suasana politik di Indonesia makin memanas. Beberapa lembaga survei merilis hasil jajak pendapatnya. Berikut rangkuman 4 hasil survei yang dirilis dalam sepekan terakhir. Lembaga survei pertama adalah Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA. Survei tersebut dirilis pada Senin 20 November dengan melibatkan 1.200 responden. Dalam survei yang dilakukan pada 6-13 November 2023 itu, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan 40,3%. Kemudian di posisi kedua ada Ganjar Mahfud dengan 28,6%. Sedangkan posisi ketiga ditempati oleh Anies Caimin dengan 20,3%. Lembaga survei kedua yang merilis hasil survei terbarunya adalah Indonesia Political Opinion. Dalam survei yang dirilis pada Senin 20 November itu menyebutkan bahwa Prabowo Subianto unggul dengan elektabilitas 37,5%. Kemudian di posisi kedua ada Anies Baswedan dengan elektabilitas 32,7%. Sedangkan Ganjar Pranowo berada di posisi ketiga dengan elektabilitas 28,3%. Survei tersebut melibatkan 1.400 responden dan dilakukan pada periode 19-17 November 2023. Lembaga Pemilih Indonesia juga merilis hasil jajak pendapat 3 pasangan Capres-Cawapres. Survei ini dilakukan pada periode 9-13 November 2023 dengan jumlah responden 1.300. Menurut hasil survei LPI, elektabilitas Ganjar Mahfud unggul 38,75%. Disusul Prabowo Gibran di posisi kedua dengan elektabilitas 34,25%. Sedangkan di posisi ketiga terdapat pasangan Anies Muhaimin dengan elektabilitas 24,00%. Political Weather Station atau PWS juga merilis hasil survei terbarunya. Survei itu dilakukan pada 1-8 November dengan melibatkan 1.220 responden. Dalam survei tersebut, Prabowo Gibran unggul dengan elektabilitas 39,7%. Sedangkan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan elektabilitas 34,8%. Sementara Anies Caimin di posisi ketiga mendapatkan elektabilitas 22,4%. Puan Maharani menyatakan akan menjadwalkan lagi pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Ketua DPP PDIP itu mengatakan bahwa pertemuan dengan Jokowi sangat mungkin membahas soal posisi Jokowi di PDIP. Pernyataan itu disampaikan Puan di gedung DPR RI Senayan, Jakarta pada Senin 20 November. Puan mengatakan bahwa pertemuan itu juga akan membahas isu aktual yang berhembus di Indonesia. Menurut Puan, isu-isu tersebut mungkin hanya bisa dibicarakan secara informal. Dalam kesempatan itu, Puan menegaskan bahwa Jokowi masih berstatus sebagai kader PDIP. Puan mengatakan bahwa sikap politik PDIP masih sama, yaitu mendukung pemerintahan Jokowi. Di sisi lain, Puan mengklaim bahwa tak pernah ada instruksi khusus dari PDIP pada Ganjar Pranowo untuk mengkritik pemerintahan Jokowi. Sebab akhir-akhir ini Ganjar nampaknya sering menyampaikan narasi kritis untuk pemerintah. Puan menduga Ganjar menyampaikan kritikan tersebut berdasar pada data yang dimiliki. Yeni Wahid menyebut pasangan Ganjar Mahfud berkomitmen dalam penegakan hukum. Pernyataan itu disampaikan oleh Dewan Penasihat Tim Kampanye Nasional Ganjar Mahfud, Yeni Wahid. Yeni menyampaikan hal itu saat melakukan silaturahmi dengan pekerja migran Indonesia di Malaysia pada Minggu 19 November. Dalam kesempatan itu, Yeni mengatakan bahwa Ganjar dekat dengan masyarakat. Yeni menyebut bahwa Ganjar mau mendengarkan suara hati masyarakat, sedangkan Mahfud MD merupakan kader dan didikan langsung Gus Dur. Menurut Yeni, Mahfud MD mempunyai komitmen dalam penegakan hukum. Dalam kesempatan itu, Yeni mengatakan bahwa semua calon presiden yang ikut Pilpres adalah putra-putra terbaik bangsa. Oleh karena itu, Yeni menghimbau agar masyarakat memilih sesuai dengan hati nurani. Yeni meminta agar warga memilih pemimpin yang cocok dengan kata hati masing-masing. Ia juga meminta agar warga tidak saling menjelek-jelekan paslon lainnya.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.